Jumpa kembali rekan-rekan di channel Tumbuh Besar, channel yang memberikan informasi dan solusi yang mudah-mudahan membantu di dalam investasi, bisnis, pendidikan, maupun pekerjaan rekan-rekan. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai cara menghitung gaji, di mana kita akan menghitung berdasarkan golongannya. Kita akan melihat berapa gaji pokoknya, tunjangannya, transportnya, dan uang makannya. Lalu terakhir kita akan menghitung gaji bersihnya. Di sini kita memiliki tabel golongan sebagai acuan, di mana golongan 1 di sini mendapatkan gaji pokok 4 juta rupiah, tunjangan 500 ribu rupiah, transport 300 ribu rupiah, dan uang makan 500 ribu rupiah. Ini dalam bulanan. Lalu kita akan menghitung dari tabel golongan ini, tabel acuan ini yang di bawah. Kita akan memasukkan berdasarkan golongannya, kita akan bisa mengetahui berapa gaji untuk masing-masing pegawai. Di sini misalnya Adi, nanti akan muncul gaji pokoknya berapa, tunjangan berapa, transport berapa, uang makan berapa, sehingga kita mendapatkan gaji bersihnya berapa dengan menggunakan rumus X lookup. Nah, di sini saya akan memformat dulu tabel yang sudah kita buat ini menjadi format Excel. Kita klik di sebelah kanan, format as table. Di sebelah sini kita klik, lalu kita pilih format yang kita inginkan. Nah, kita pilih aja yang mana yang sesuai dengan keinginan rekan-rekan. Saya pilih dulu yang biru. Data untuk tabel pertama kita H1 sampai H11, kita klik OK. Di sini dia sudah kita format as table sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kita buat juga format as table untuk tabel yang kedua. Di sini kita klik format as table. Saya pilih warna yang berbeda, misalnya orange di sini. Dari A14 sampai E18, lalu kita klik OK. Nah, di sini tabel kedua juga sudah kita format. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam membuat rumus X lookup. Kita akan mulai sekarang untuk menghitung gaji pokok yang pertama dari Adi. Kita pakai rumusnya sama dengan X lookup kurung buka. Nah, kita akan mencari ke tabel acuannya nanti itu berdasarkan golongannya. Jadi kita lookup value-nya melihat di golongannya yaitu C2. Kita klik di sini, kita klik C2-nya. Di sini akan muncul golongan. Lalu titik koma. Nah, di sini rekan-rekan perhatikan berdasarkan format di komputer rekan-rekan itu bisa koma atau titik koma. Kita bisa lihat di sini sebetulnya di antara lookup value dan lookup array ini ada titik koma. Berarti kita pakainya titik koma. Kalau di sini di contohnya itu dia menggunakan koma, berarti kita akan format di komputer kita menggunakan koma. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua itu kita lookup array. Nah, untuk lookup array ini kita akan melihat ke tabel acuan. Yang mana yang kita akan lihat di sini lookup array-nya berdasarkan golongan tadi. Berdasarkan golongannya, nanti kita akan bisa melihat gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa. Berarti lookup array-nya kita masukkan golongan, yaitu A15 sampai A18. Otomatis, tadi karena kita sudah format, dia akan langsung mengambil dari tabel acuan kita yang golongan, lalu titik koma. Untuk return array-nya, berarti kita akan mengambil kolom yang mana yang akan kita isikan di sini. Di sini kita mau mengisi gaji pokok, berarti kita ambil yang kolom gaji pokok. Kita klik di B15, lalu kita tekan Shift dan tombol ke bawah. Nah, dia akan mengambil dari gaji pokok di sini, titik koma. Kalau sampai tidak ketemu, misalnya golongannya tidak ada, maka kita akan isi dengan apa? Misalnya golongannya di sini di luar dari 1, 2, 3, 4, berarti kita isi dengan kosong misalnya. Lalu titik koma. Nah, di sini kita harus exact match. Jadi kalau golongannya sama persis, baru kita masukkan di sini gaji pokoknya berapa. Kita pakai yang exact match, berarti yang kosong. By default pun sebetulnya akan langsung exact match. Jadi kalau kita kosongkan pun tidak kita isi dengan angka kosong, dia tetap akan mengambil yang exact match. Ini kita coba misalnya kita isi dengan kosong dulu. Setelah itu yang ke belakangnya
Untuk search mode-nya kita abaikan dulu saja karena kita belum perlukan di sini. Kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, hasilnya langsung keluar. Untuk Adi, golongan 1, 4 juta. Kita lihat Budi, golongan 4, 7 juta. Lalu di sini kita lihat misalnya nomor 7, Gedi, golongan 1, 4 juta. Nomor 10, nama Joni, golongannya dia 2, gajinya 5 juta. Sudah sesuai. Jadi dengan menggunakan format table Excel, kita memikirkan masalah mengunci data dan sejenisnya. Jadi lebih mudah. Nah, yang berikutnya, untuk tunjangan, sama caranya seperti tadi, XLOOKUP, kurung buka, lookup value-nya. Di sini sama, kita menggunakan berdasarkan golongannya. Lalu titik koma, lookup array-nya tadi sama, golongan, lalu titik koma, return array-nya, nah ini kita akan mengambil dari tunjangannya. Di tunjangannya ini, berarti kita klik tunjangan, lalu kita tekan shift panah ke bawah, sehingga menampilkan nanti tabel 5 tunjangan. Untuk tabel 5 ini, mungkin di rekan-rekan bisa berbeda, tergantung sudah berapa kali membuat tabel S format tersebut, jadi tidak usah diperhatikan. Tidak masalah, berbeda pun nama tabelnya di sini dengan yang direkan-rekan. Lalu titik koma, jika tidak ditemukan kita isi dengan kosong. Untuk match mode dan search mode-nya, seperti saya bilang tadi, match mode-nya itu by default itu dianggap exact match. Jadi kita coba kosongkan dulu saja, kita langsung kurung tutup, lalu kita enter. Nah, dia akan langsung keluar tunjangannya berdasarkan golongannya. Untuk transport pun sama, bisa kita gunakan XLOOKUP, kurung tutup, lookup value. Sini kita gunakan golongan C2, lalu titik koma, lookup array-nya. Kita sama menggunakan golongan, lalu titik koma, return array-nya. Nah, di sini kita ambil yang transport, yang D, lalu titik koma. Jika tidak ditemukan, kita tampilkan angka kosong, lalu kurung, tutup, enter. Langsung keluar. Nah, jika kita ingin format dengan pemisah ribuan, kita bisa blok. Di blok seperti ini. Lalu kita berikan pemisah ribuannya. Kita hilangkan angka desimalnya, sehingga seperti ini. Lalu berikutnya untuk uang makan, kita gunakan rumus XLOOKUP lagi, sama dengan XLOOKUP, kurung buka, lookup value, kita ambil dari golongannya, titik koma, lookup array, di sini, tabel acuannya, kita ambil yang golongan, lalu titik koma, return array-nya, sekarang kita ambil yang uang makan, lalu titik koma, jika tidak ditemukan, kosong, kurung, tutup. Kita berikan pemisah ribuannya, kita blok, tekan shift dan tanda panah ke bawah, lalu kita gunakan comma style, dan hilangkan desimalnya, seperti ini. Nah, jika ini misalnya kita berikan golongan yang tidak ada di tabel acuan, misalnya angka 6, maka dia akan kosong. Oke, sekarang saya kembalikan lagi. Nah, di sini mudah-mudahan jelas untuk fungsi XLOOKUP-nya. Jadi kita bisa menampilkan data yang ada di sini berdasarkan tabel acuan yang kita sudah buat. Nah, jadi untuk masing-masing pegawai sekarang sudah ada gaji pokok, tunjangan, transport, dan uang makannya. Tinggal kita hitung gaji bersih. Untuk gaji bersih, kita akan menggunakan rumus sama dengan sum, kurung buka. Yang kita akan sum adalah gaji pokok sampai uang makan. Jadi gaji pokok tambah tunjangan ditambah transport ditambah uang makan, kita kurung tutup, kita enter. Nah, keluar hasilnya. Kita berikan pemisah ribuan agar lebih gampang melihatnya seperti tadi. Nah, ini totalnya 5.300.000 untuk Adi. Untuk Budi 8.850.000 dan seterusnya.
kita bisa dapatkan gaji bersih per bulan yang didapatkan oleh masing-masing pegawai. Nah, demikianlah untuk cara menghitung gaji bersih bulanan karyawan secara mudah dengan menggunakan fungsi XLOOKUP, dan juga kita mengformat dulu tabel yang kita miliki dengan format yang ada di Excel, sehingga kita bisa membuat rumusnya dengan cara singkat dan mudah. Demikianlah untuk video kali ini. Jika rekan-rekan menyukai video ini, bisa mohon bantuannya untuk di-like dan juga bisa di-share. Jika rekan-rekan mengetahui mungkin ada rekan lain yang memerlukan video terkait hal ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.